Pemirsa, bermain di luar rumah tanpa menggunakan masker, seorang bocah menangis saat terjaring razia kepatuhan di Sawah Besar, Jakarta. Sementara bocah lain yang juga tidak menggunakan masker disanksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bocah laki-laki ini menangis ketakutan saat terjaring razia kepatuhan yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat tadi pagi. Dah pulang, dah. Nyanyi berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Sementara temannya diminta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena keluar rumah tidak menggunakan masker. Selain anak-anak, razia juga menyasar pada orang dewasa, baik pejalan kaki maupun pengendara motor. Bagi yang tak mampu membayar denda maksimal diberikan keringanan dengan sanksi sosial menyapu jalan. Kami dapati banyak warga masyarakat yang lalu lintas berkendara motor maupun yang berjalan kaki tidak menggunakan APD masker. Nah, dalam hal ini kami melaksanakan giat sidak masker, didapati cukup banyak ya, sampai puluhan yang tidak menggunakan dari anak-anak sampai yang dewasa. Razia juga digelar di depan Pasar Senen Blok 3, Jakarta. Petugas menjaring masyarakat yang tidak menggunakan masker, baik pengendara motor, mobil, maupun pejalan kaki. Para pelanggar yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar denda, diganti dengan sanksi sosial membersihkan jalan. Jumlah pelanggar yang terjaring di sekitar Pasar Senen mencapai 30 hingga 60 orang setiap harinya. Diharapkan warga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak demi mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ASN di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur menjalani swab test setelah salah satu pegawai dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah salah satu ASN dinyatakan positif COVID-19, kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur menggelar swab test bagi pegawai. Lebih dari 40 pegawai kecamatan menjalani swab test guna mendeteksi COVID-19. Sementara pegawai yang positif COVID-19 kini menjalani isolasi mandiri di rumah sakit. Sementara itu kantor Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat ditutup setelah lurah dan seorang petugas PPSU dinyatakan positif COVID-19. Keduanya diketahui terinfeksi COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan uji swab pada Senin pekan lalu dan saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Yang terpapar itu ada 2 ya. Siapa aja, Pak? PPSU administrasi, bagian staf administrasi dan Ibu. Bu Lurah. Nah, Kondisi Bu Lurah saat ini di mana, Pak? di rumah. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Meski ditutup sementara, namun pelayanan satu pintu tetap dibuka dengan mengandalkan sistem Dropbox atau kotak surat guna mencegah terjadinya kontak langsung antara warga dengan pegawai. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. DKI Jakarta terus mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini pasien positif di DKI Jakarta bertambah 409 kasus. Dengan demikian total kasus positif COVID-19 di ibu kota mencapai 19.995 orang. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Total ada 273 kasus positif, 182 orang sembuh, dan 15 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 198 kasus positif, 150 orang sembuh, dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 196 kasus positif COVID-19, 172 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia.
Sementara itu di Sunterjaya terdapat 170 pasien positif, 130 pasien sembuh dan 10 pasien meninggal dunia. Dan di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hingga hari ini ada 166 kasus positif COVID-19, 70 orang sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Pemirsa, 5 provinsi menyumbang penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus positif COVID-19 harus menjadi perhatian semua daerah agar dapat menekan laju kasus dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahwa ada 5 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu yang pertama adalah Jawa Timur, mengkontribusi 20.539 kasus. Yang kedua adalah DKI Jakarta dengan kontribusi 19.125 kasus. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah 8.881. Yang keempat adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus 8.412. Dan yang kelima adalah Jawa Barat sejumlah 6.039. 5 daerah tersebut berkontribusi cukup besar kepada jumlah kasus positif yang ada di Indonesia, dan kasus baru per minggu terakhir yaitu sejumlah 12.364 kasus. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, terutama untuk daerah-daerah penyumbang kasus positif terbanyak mingguan, agar pemerintah daerah bersama dengan masyarakat betul-betul dapat menekan laju kasus ini. Dan sementara itu pemirsa, hingga pukul 12 hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 102.000 orang. Meski demikian, jumlah pasien yang sembuh juga bertambah hingga mencapai lebih dari 60.000 orang. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 bertambah 1.748 kasus menjadi total 102.051. Namun jumlah pasien yang sembuh juga bertambah sebanyak 2.366 menjadi total 60.539 pasien. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 63 sehingga total menjadi 4.901 orang. Pemirsa, perkantoran kini menjadi sarang penyebaran COVID-19. Ironisnya, saat angka COVID-19 di tanah air sudah melewati 100.000, masih banyak masyarakat meremehkan bahayanya. Tak sedikit pula yang menganggap isu corona adalah bagian konspirasi global. Mohon maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa, bahwa ini bukan konspirasi. Musisi Jerings berdemonstrasi menolak rapid dan juga swab test sebagai syarat perjalanan warga di Monumen Bajra Sandi, Denpasar, Bali. Ia bahkan sempat bernyanyi bersama istri menghibur para demonstran. Penabuh drum grup musik Superman is Dead ini kerap melontarkan pernyataan kontroversial terkait virus corona, termasuk menyebutnya sebagai konspirasi global demi keuntungan perusahaan farmasi raksasa. Sayangnya, angka penambahan kasus corona di dunia terus bertambah, tak peduli banyak yang tak percaya ataupun menganggap bagian dari konspirasi global. Di Indonesia, angka positif sudah tembus 100.000 dan yang meninggal dunia hampir menyentuh 5.000 jiwa. Mohon maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa, bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Sejarah tentang flu Spanyol yang melanda tanah air pada tahun 1918 hendaknya bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Pemerintah sejauh ini tak bisa memastikan kapan puncak corona.
Pergerakan kasus corona yang sudah mencapai 100.000 sejatinya sudah mulai terasa beberapa pekan terakhir. Rata-rata penambahan harian 1.000 kasus, bahkan bisa lebih dari 2.000. Di ibu kota, data terbaru Pemprov DKI Jakarta, area perkantoran saat ini menjadi klaster paling mengkhawatirkan selain klaster komunitas. 375 orang dari 59 kantor terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini tak hanya di perkantoran pemerintah, namun juga swasta. Pakai masker, jaga jarak, itu yang penting. Beberapa perusahaan kan masih tidak menerapkan sistem 50-50 atau setengah-setengah gitu, masih menerapkan semua pegawai yang masuk. Ini kan menjadi potensi, apakah ada? Ya laporin aja. Kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak mentaati protokol, laporkan. Termasuk dengan penerapan sistem juga semua masuk pegawainya Pak, itu juga melanggar. Laporkan juga. aja. Kasus corona di tanah air baik yang terjangkit ataupun meninggal dunia makin bertambah. Namun hingga saat ini vaksin belum juga ditemukan, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang